Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Nur Razak, nomor NIM 205111274. Di sini saya akan membahas tentang pribadi bertakwa. Nomor 1, ciri-ciri orang bertakwa. 2, kemuliaan orang yang bertakwa. 3, takwa dan kesolehan pribadi. Yang keempat, takwa dan kesolehan sosial. Pertama, ciri-ciri orang bertakwa yaitu 1. Dermawan, yaitu mereka yang suka berinfak baik dalam keadaan lapang maupun susah. Kedermawanan itu merupakan suatu bentuk kepedulian sosial yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 177, surah Al-Imran ayat 15 sampai 17 dan 133 sampai 134 dan surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Yang kedua, sabar, yaitu mereka yang senantiasa tahan terhadap berbagai penderitaan dan kesulitan yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Yang ketiga, mampu menahan amarah. Mereka yang mampu menahan amarah manakala bisa melampiaskannya dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 134. Yang keempat, mudah memaafkan, yaitu mereka yang bisa secara tulus memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Surah Al-Imran ayat 134. Yang kelima, suka sholat malam. Mereka yang suka sholat malam dan banyak beristighfar dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18 dan surah Al-Imran ayat 17. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang takwa dan kesolehan pribadi. Takwa dan kesolehan pribadi kadang disebut juga dengan kesolehan ritual. Kenapa? Karena lebih mementingkan melaksanakan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan lain-lain. Disebut kesolehan pribadi karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan diri sendiri. Sementara pada saat yang sama, mereka tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Pendek kata, kesolehan jenis ini ditentukan berdasarkan ukuran serba formal yang hanya mementingkan hablum minallah, tidak disertai hablum minan nas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang takwa dan kesolehan sosial. Merujuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial, bersikap sopan santun pada orang lain, suka menolong, sangat concern terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesolehan sosial dengan demikian adalah suatu bentuk kesolehan yang tak cuma ditandai oleh ruku dan sujud, puasa, haji, melainkan juga ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga orang merasa nyaman, damai, dan tentram berinteraksi dan bekerja sama dan bergaul dengannya. Pembahasan yang selanjutnya adalah integrasi iman, Islam, dan ihsan. Poin-poinnya adalah 1. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. 2. Relasi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam. 3. Pengertian insan kamil. 4. Pendidikan Islam membentuk Islam kamil. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Pengertian iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan aman dengan anggota badan. Pengertian Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan cara mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan sepenuh ketaatan dan keikhlasan. Pengertian ihsan adalah seorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Relasi antara Islam, iman, dan ihsan. Orang bisa dikatakan Islam atau Muslim apabila telah bisa melakukan amalan-amalan dohir yang terlihat, seperti yang telah tertera dalam rukun Islam, dan orang bisa dikatakan memiliki iman atau mukmin apabila telah bisa melaksanakan amalan-amalan batin seperti telah dijelaskan dalam rukun iman. Lalu, orang dapat dikatakan ihsan atau muhsin jika sudah bisa memaksimalkan di amalan dohir, lalu digabungkan dengan kualitas maksimal di amalan batin, terciptalah ihsan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian insan kamil. Bagi para sufi, insan kamil adalah lokus penampakan mahdar diri Tuhan paling sempurna, meliputi nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki manusia sebagai makhluk yang memiliki keunggulan tafadul atau ahsani takwim, ciptaan paling sempurna menurut istilah Al-Quran. Disebut demikian karena di antara seluruh makhluk Tuhan, manusialah yang paling siap menerima nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Makhluk lainnya hanya bisa menampakkan bagian-bagian tertentu. Bandingkan dengan mineral, tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan malaikat tidak mampu mewadahi semua nama dan sifatnya. Selanjutnya, pendidikan Islam untuk membentuk insan kamil. Pertama, untuk menciptakan insan kamil, maka pendidikan harus senantiasa mengacu ke masa depan. Perhitungan yang harus dibuat adalah seberapa jauh pemikiran dan langkah pendidikan merupakan sesuatu yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Kedua, dalam iklim kehidupan global, mutlak dibutuhkan pendidikan yang mampu menghadirkan insan kamil yang bertakwa rahmatan lil alamin. Ketiga, hal yang lebih mendasar lagi adalah bahwa upaya pengembangan pendidikan harus bertumpu pada parameter-parameter agamis dalam rangka membentuk generasi yang mampu menghadirkan khaira ummah, masyarakat utama. Jadi sekian dari saya, semoga berkah. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.